Bayangkan ini, seorang pria dan wanita berdiri di pelaminan. Senyum mereka lebar, mata berbinar, doa dan restu keluarga mengalir deras. Semua orang berkata, mereka pasangan yang sempurna. Mereka pasti akan bahagia selamanya. Tapi siapa sangka, beberapa tahun kemudian, rumah tangga yang dulu penuh tawa itu berubah jadi sunyi. Kata-kata manis berubah jadi pertengkaran. Janji setia perlahan terkikis oleh ego, kesibukan, bahkan godaan dari luar. Pertanyaannya, kenapa banyak pasangan yang bahagia di awal, tapi retak di tengah jalan? Awal sebuah pernikahan selalu terasa manis. Senyum tak pernah habis, kata-kata penuh perhatian, dan janji setia mengalir begitu mudah. Semua terasa indah, seakan dunia hanya milik berdua. Di fase itu, pasangan rela menahan amarah, saling mengalah, bahkan perbedaan kecil dianggap lucu. Namun, waktu berjalan. Hari-hari berubah jadi rutinitas. Senyum yang dulu mudah muncul mulai jarang terlihat. Pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan hidup perlahan menggerus rasa manis itu. Perbedaan yang dulu dianggap sepele, kini terasa mengganggu. Hal-hal kecil seperti cara makan, cara berbicara, bahkan cara menata rumah bisa jadi sumber pertengkaran. Banyak pasangan lupa bahwa cinta di awal hanyalah bahan bakar pertama. Ia memang menyalakan api, tapi tak cukup untuk menjaga api tetap menyala. Jika tidak ditambah dengan komitmen, pengorbanan, dan kesabaran, api itu akan padam perlahan. Inilah sebabnya, banyak rumah tangga yang tampak sempurna di awal, namun goyah di tengah jalan. Karena mereka menikahi perasaan, bukan menikahi komitmen. Di awal pernikahan, pasangan biasanya masih saling menahan diri. Ego ditekan, kata-kata dipilih, dan sikap dijaga agar tidak menyakiti. Namun seiring waktu, perlahan sifat asli muncul ke permukaan. Hal-hal kecil yang dulu ditoleransi mulai terasa mengganggu. Ego menjadi racun yang bekerja diam-diam. Satu pihak merasa selalu benar, sementara yang lain merasa tidak pernah didengarkan. Pertengkaran pun kerap terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena keinginan untuk menang sendiri. Kalimat sederhana seperti, "Kenapa kamu gak ngerti aku?" berubah jadi jurang pemisah yang dalam. Padahal, rumah tangga bukanlah ajang pembuktian siapa yang paling pintar atau paling kuat. Rumah tangga adalah tempat dua hati belajar melebur, saling memahami, dan menurunkan ego demi kebahagiaan bersama. Sayangnya, banyak pasangan gagal di tahap ini. Mereka membiarkan ego tumbuh tanpa kendali hingga perlahan menggerogoti cinta yang pernah mereka bangun. Seperti rayap yang memakan kayu, ego bisa menghancurkan rumah tangga dari dalam tanpa terasa sampai akhirnya roboh. Untuk itu, menundukkan ego bukan kelemahan. Justru disitulah letak kekuatan. Ketika dua orang rela mengalah bukan karena kalah, tetapi karena ingin menang bersama. Di awal hubungan, komunikasi begitu hangat. Setiap pesan singkat terasa berharga. Setiap telepon jadi momen yang ditunggu. Pasangan bisa berbincang lama hanya untuk hal-hal kecil. Tentang makanan favorit, mimpi masa depan, atau sekedar cerita keseharian. Namun setelah menikah beberapa tahun, komunikasi perlahan berubah. Kesibukan mulai menyita waktu. Suami sibuk dengan pekerjaan. Istri tenggelam dalam urusan rumah atau anak. Obrolan yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa percakapan singkat. Udah makan? Jangan lupa bayar listrik. Jika dibiarkan, hubungan jadi hambar. Kesalahpahaman pun mudah terjadi. Bukan karena kebencian, tapi karena jarak yang tercipta tanpa disadari. Hal-hal kecil yang dulu bisa ditertawakan, kini sering menimbulkan sakit hati. Padahal, komunikasi adalah jembatan utama dalam rumah tangga. Tanpa komunikasi yang sehat, cinta tak punya ruang untuk bernafas. Tidak ada pasangan yang bisa saling mengerti tanpa berbicara dan mendengarkan. Banyak rumah tangga retak bukan karena masalah besar, melainkan karena keheningan yang menesakkan.
Maka, jangan biarkan komunikasi hilang. Sebab terkadang satu kalimat lembut lebih berharga daripada 1000 penjelasan yang datang terlambat. Banyak pasangan mengira asal cinta mereka kuat, rumah tangga pasti aman. Padahal, seringkali yang mengguncang bukan hanya masalah dari dalam, melainkan ujian dari luar yang datang tiba-tiba. Ada ujian ekonomi, ketika gaji tak mencukupi, hutang menumpuk, atau usaha gagal. Tekanan finansial bisa mengubah senyum jadi keluhan, dan doa bersama jadi saling menyalahkan. Ada pula ujian sosial, ketika keluarga besar ikut campur, menuntut ini itu, atau ketika perbedaan pola asuh anak memicu perdebatan. Tak jarang pasangan merasa lebih sibuk membela orang lain daripada menjaga hati pasangannya sendiri. Dan yang paling berat adalah ujian godaan. Media sosial, lingkungan kerja, atau pertemanan bisa membuka celah hadirnya orang ketiga. Seringkali bukan karena tak cinta, tapi karena lengah menjaga hati. Semua ujian itu seperti badai, tidak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi. Jika pasangan saling menggenggam, badai akan terasa lebih ringan. Namun jika keduanya saling melepaskan, badai sekecil apapun bisa meruntuhkan rumah tangga. Karena itu, kebahagiaan rumah tangga bukan hanya tentang cinta yang indah, tapi tentang kesiapan menghadapi ujian yang datang dari segala arah. Saat dua insan memutuskan menikah, biasanya hati mereka dipenuhi mimpi. Ingin membangun rumah tangga yang sakinah, ingin saling menopang dalam suka maupun duka. Ingin membesarkan anak-anak dengan cinta dan doa. Tujuan awal begitu murni dan indah. Namun, seiring waktu, tujuan itu seringkali memudar. Pasangan mulai sibuk mengejar dunia, karir yang gemilang, harta yang melimpah, atau gengsi di mata orang lain. Rumah tangga yang seharusnya jadi jalan menuju Allah, malah berubah jadi ajang perlombaan siapa yang lebih sukses atau siapa yang lebih berkuasa. Ketika tujuan awal terlupakan, rumah tangga kehilangan arah. Perdebatan jadi lebih sering daripada doa bersama. Ambisi pribadi lebih diutamakan daripada kebersamaan. Anak-anak pun terkadang tumbuh tanpa merasakan kehangatan cinta orang tua. Padahal, pernikahan bukan sekadar ikatan dua manusia, tapi juga ibadah. Ia adalah jalan panjang untuk saling menuntun menuju ridho Allah. Jika tujuan itu dijaga, maka rumah tangga akan lebih kuat menghadapi badai. Karena sesungguhnya, yang membuat rumah tangga kokoh bukanlah harta, jabatan, atau popularitas. Tetapi tujuan mulia yang selalu mengingatkan kita menikah bukan hanya untuk saling mencintai, tapi untuk sama-sama menuju surga. Setiap rumah tangga pasti diuji. Tidak ada pasangan yang selalu bahagia tanpa masalah. Bedanya, ada yang berhasil melewati ujian bersama, ada pula yang memilih menyerah di tengah jalan. Lalu, apa rahasianya agar rumah tangga tetap kokoh? Pertama, komitmen yang kuat. Cinta bisa naik turun, perasaan bisa berubah, tapi komitmen menjaga janji akan membuat pasangan tetap bertahan. Menikah bukan hanya soal suka, tapi juga soal setia meski keadaan tidak selalu indah. Kedua, komunikasi yang jujur dan hangat. Belajarlah untuk mendengarkan, bukan hanya bicara. Selesaikan masalah dengan tenang, bukan dengan emosi. Kadang, satu pelukan atau kata lembut bisa meredakan pertengkaran yang besar. Ketiga, fondasi spiritual. Rumah tangga tanpa Allah bagaikan rumah tanpa tiang, mudah roboh. Tetapi jika suami istri saling mengingatkan dalam doa, ibadah, dan kebaikan, badai sekuat apapun bisa dilewati. Rahasia kebahagiaan rumah tangga bukanlah bebas dari masalah, melainkan mampu melewati masalah bersama-sama. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan sampai akhir hayat. Jadi, kenapa banyak pasangan bahagia di awal,
tapi retak di tengah jalan. Karena mereka lupa bahwa cinta saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah komitmen, komunikasi, kesabaran, dan fondasi iman. Sebab cinta sejati bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan sampai akhir.